Pada hari ini adalah hari yang berbahagia, di mana Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita untuk memberkati acara pernikahan Aldo dan Agnes. Kita percaya Tuhan akan ada di tempat ini, dan kita percaya keluarga baru ini nanti akan diberkati oleh Tuhan. Inilah saatnya kita akan memulai ibadah pemberkatan nikah, di mana mempelai wanita akan memasuki altar pemberkatan. We don't know what tomorrow holds. We know who holds tomorrow. Knowing this, we live about the world and know its sorrow. I have prayed for all my life that we would be together, serving Him together seems so right. Oh yes, it's true. He has chosen me for you. Take my hand and we'll agree that He has chosen you for me. Now and then I like to think about the day He saved me, all the love that He bestowed, and all the gift He gave me. With all this I praise His name for putting us together. He knew together from the start. Oh yes, it's true. He has chosen me for you. Take my hand and we'll agree that He has chosen you. Oh yes, it's true. He has chosen me for you. Take my hand and we'll agree that He has Orang tua dari Agnes akan menyerahkan kepada Bapak Gembala untuk pemberkatan nikah. He has chosen you. Saya serahkan He has Agnes kepada pendeta untuk pemberkatan nikah. Saya terima dan kami akan melaksanakan pemberkatan nikah. Kita mau bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini.
Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji, segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji, segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah. Sekali lagi, apa pujian ini katakan? Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji, segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji, segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan
selalu hanya bagimu. Terpujilah nama terpujilah, terpujilah namamu. Katakan terpujilah namamu. Haleluya, kita berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus, biarlah segala puji syukur kami hanya bagimu Tuhan. Kau Allah yang maha tinggi Tuhan. Engkau yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Kasih setiamu menyertai kami Tuhan, dulu sampai sekarang dan selama-lamanya. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Kami kembali datang di rumahmu Tuhan, untuk menghadiri ibadah pemberkatan nikah Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, lembaga yang pertama yang kau berkati itu adalah pernikahan Tuhan Yesus. Dan kami percaya Engkau ada di tengah-tengah tempat ini. Kami mau serahkan Tuhan, ibadah pagi hari ini hanya dalam namamu Tuhan. Biarlah ini akan menjadi ibadah pemberkatan yang diberkati oleh Engkau Tuhan Yesus. Dan kami mau serahkan seluruh acara pagi hari ini hanya dalam namamu saja. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan, silakan duduk. Saya panggilkan pujian dari keluarga. Waktu dan tempat saya persilahkan.
Selamat menempuh hidup baru untuk Ko Aldo dan Ci Agnes. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saat ini adalah saat yang berbahagia. Amin. Amin. Kita percaya saat ini adalah saat yang berbahagia. Sebenarnya ikut Tuhan Yesus itu gampang. Asal ikut Tuhan Yesus dengan setia, kita akan berbahagia. Tiada saat yang lebih indah. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Tiada saat yang lebih indah. Tiada saat yang lebih indah seperti hari ini. Berjanji kan saling mengasihi dalam nikah yang kudus. Tuhan memberkati bertahun telah menanti dalam pengharapan. Kini semua telah nyata. Tuhan mempersatukan engkau berdua. Satukanlah, oh Tuhan, dua hati ini. Tanpa-Mu takkan mungkin kasih abadi. Oh Tuhan, lindungilah untuk selamanya. Hanya dalam kasih dan abadi. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Haleluya. Tiada saat yang lebih indah seperti hari ini. Berjanji kan saling mengasihi dalam nikah yang kudus. Tuhan memberkati. Katakan bertahun telah menanti dalam pengharapan. Kini
merdu. Kita mau bangkit berdiri. Katakan, satukanlah, oh Tuhan, buah hati ini. Tanpa-Mu takkan mungkin kasihkan abadi. Oh Tuhan, lindungilah untuk selamanya, hanya dalam Tuhan kasih dan abadi. Katakan, tanpa-Mu, tanpa-Mu takkan mungkin kasihkan abadi. Oh Tuhan, lindungilah untuk selamanya, hanya dalam Tuhan kasih dan abadi. Hanya dalam Tuhan, hanya dalam Tuhan kasih dan abadi. Sekali lagi, hanya dalam Tuhan, hanya dalam Tuhan kasih dan abadi. Saya panggilkan kesaksian pujian dari ladies.
Haleluya. Langsung saya panggilkan pujian dari jemaat. Waktu dan tempat saya persilahkan.
bila kasih Allah beserta kita, maka berkat-Nya akan melimpah dalam kehidupan kita. Kita mau bangkit berdiri. Kasih dari surga, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi
suaramu mengalir, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku, mengalir, memenuhi hidupku, mengalir, memenuhi hidupku. Bapak Yonatan berdoa. Terima kasih Tuhan, pada siang hari ini keluarga yang berbahagia beserta jemaat dan kedua mempelai, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk kami boleh sama-sama mendengar firman Tuhan. Karena kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu itulah jalan, itulah kebenaran, itulah terang yang akan menuntun langkah-langkah kedua mempelai memasuki hidup yang baru. Terima kasih Tuhan, kami semua buka hati kami buat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Haleluya. Mula pertama saya ucapkan selamat datang kepada keluarga besar Bapak Budi Susanto dan keluarga besar Bapak Heri Susanto. Rupanya famnya sama ini, Susanto. Yang telah hadir pada pagi hari ini untuk menyaksikan dan mendoakan kedua anak mereka, Orlando Nathaniel Reinhard Susanto dengan saudari Agnes Kenia Susanto yang sebentar akan diteguhkan dalam pernikahan. Kalau kita berbicara tentang pernikahan, masih banyak orang yang tidak memahami apa sebenarnya pernikahan itu. Kalau kita perhatikan di dalam sejarah manusia dan sejarah Alkitab tidak pernah memulai firman itu dan menciptakan manusia dengan mengawali manusia jatuh dalam dosa. Tetapi Alkitab mengawali pertemuan antara Adam dan Hawa. Baru kisahnya akan berlanjut terus, saudaraku sekalian. Ya. Nah, dengan demikian, saudaraku sekalian, pernikahan itu adalah lembaga yang pertama kali dibangun oleh Allah sendiri. Oleh sebab itu kita harus menghormati lembaga pernikahan ini. Dan kalau kita melihat dalam perjanjian baru, mujizat yang pertama dilakukan oleh Yesus ketika dia berada di pesta pernikahan di Kana. Di sanalah Yesus mengubah air menjadi air anggur. Dan kalau saudara baca terus Alkitab, Alkitab diakhiri dalam kitab Wahyu bahwa akan terjadi pernikahan anak domba Allah, di mana Yesus adalah mempelai laki-laki, gerejanya
adalah mempelai wanita. Nah, dari rentetan firman Allah sendiri menjelaskan betapa agungnya pernikahan itu. Oleh sebab itu kita tidak boleh, saudaraku, kalian bermain-main dengan pernikahan. Sebab pernikahan itu diawali, dibangun oleh Allah. Khususnya bagi saudara Orlando dan saudari Agnes. Perhatikan firman Tuhan baik-baik. Ya. Hormatilah pernikahan itu. Hargailah pernikahan itu, sebab pernikahan itu begitu sangat agung. Dimulai dari sejarah manusia dan sejarah Alkitab, dan diakhiri dengan pernikahan anak domba Allah. Nah, sebab itu agar pernikahan kalian berhasil dan diberkati oleh Tuhan, perhatikan firman Allah. Agar pernikahan kalian berhasil dan diberkati oleh Tuhan, perhatikan firman Allah. Sebab itu saya akan mengutip kitab Yesaya pasal 48 ayat 17 dan ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Firman Tuhan katakan, akulah Tuhan penebusmu. Sebab itu Dia mengajar. Dan saudaraku sekalian, apa yang Tuhan ajarkan? Tentang hal-hal yang memberi faedah. Maka ayat ini katakan, Allah juga bukan hanya mengajar, tapi menuntun jalan kita. Jadi saudara perhatikan, firman itu memberikan pengajaran yang berfaedah dalam hidup kita dan menuntun perjalanan hidup kita, sehingga ayat 18 katakan, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu, perhatikan garis bawah ini, khususnya bagi Orlando dan Agnes. Kalau kalian mau bahagia di dalam pernikahan ini, perhatikanlah ajaran Allah dan jalan-jalannya, sehingga kalian akan menikmati kebahagiaan seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Anda pernah lihat gelombang berhenti? Nggak pernah. Pagi, sore, siang, malam terus gelombang itu, saudaraku sekalian. Nah, itu tentu menjadi dambaan kita ketika kita membangun satu rumah tangga atau pernikahan. Kita inginkan supaya pernikahan kita bahagia. Sebab itu perhatikanlah ajaranku, kata Tuhan, dan perhatikan juga jalan yang ditunjukkan. Jangan kita mengambil jalan sendiri. Kenapa banyak pernikahan gagal? Karena mereka tidak mau mengikuti jalannya Tuhan. Mereka ingin mengikuti jalan sendiri. Akhirnya rumah tangganya berantakan di tengah jalan, saudaraku sekalian.
Maka kepada Orlando dan Agnes, perhatikan pengajaran, perhatikan firman Tuhan, dan jalanlah di jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Maka Anda akan menikmati rumah tangga yang berbahagia. Ada 3 hal yang diajarkan oleh Alkitab menjadi dasar pernikahan. Ini penting. Perhatikan, ada 3 hal yang menjadi dasar pernikahan. Mari kita baca dalam kitab Maleaki. Kitab Maleaki pasalnya yang kedua, ayat 14 mulai. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa muda, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Ayat 15, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh, dan apa yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya, sebab aku membenci perceraian. Firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam, maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Ada 3 dasar pernikahan yang perlu diperhatikan, khususnya buat Orlando dan Agnes. Dalam kitab Maleaki pasal 2 ayat 15 ini, Allah menjadikan satu daging dan satu roh. Jadi orang yang menikah, mereka adalah orang yang menjadi satu daging dan satu roh. Ini ikatan yang paling dahsyat. Sebab kalau berbicara tentang ikatan daging, itu antara orang tua dengan anak, antara kakak dengan adik. Tapi kalau kita berbicara tentang ikatan roh, saudaraku sekalian, itu ikatan yang paling dahsyat. Makanya digambarkan suami istri itu sebagai seperti kepala dengan tubuh. Coba saudara potong kepalamu, engkau pisahkan, apa yang terjadi? Pernah nggak saudara merenungkan itu? Ketika kita masuk dalam pernikahan, kita itu menjadi satu. Seperti tubuh ini. Tubuh ini terdiri kepala dan tubuh. Nah, kalau kepala saudara potong, saudara pisahkan, kira-kira apa yang terjadi? Dua-duanya mati, saudaraku sekalian. Ya. Dan ingat ayat ini katakan, Tuhan membenci perceraian. Saya baca-baca Alkitab, tidak pernah saya temukan kalimat seperti ini. Sebab Tuhan kita itu pengasih, Tuhan kita itu penyayang, Tuhan kita panjang sabar. Tapi ternyata ayat ini katakan Tuhan membenci. Apa yang Tuhan benci? Perceraian. Itu sebabnya kalau Orlando dan Agnes mau menikmati kebahagiaan dalam pernikahanmu, ingat, kalian bukan cuma satu daging, tapi satu roh. Apa yang diinginkan dari Tuhan? Pernikahan itu keturunan ilahi.
Makanya Allah sendiri membangun lembaga pernikahan itu. Karena apa? Allah menginginkan keturunan ilahi. Yang kedua, ketika kita masuk dalam pernikahan, maka suami istri itu bukan cuma satu daging dan satu roh, mereka juga adalah teman sekutu. Ayatnya yang ke-14. Sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu. Dialah teman sekutumu. Makanya suami istri itu harus setia. Suami kepada istri, istri kepada suami. Karena apa? Teman sekutu. Ada satu ayat di dalam 1 Petrus. Saya ingin baca ayat ini. 1 Petrus patsalnya yang ketiga. 1 Petrus patsalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Jadi ingat, ketika Anda sudah menjadi suami istri, suami itu teman sekutu dari istri, istri itu teman sekutu dari suami. Artinya apa, saudaraku sekalian? Kalian harus saling menghormati, saling menghargai. Biasanya, ini biasanya ya, kalau lagi pacaran, saya tanya, berapa lama pacarannya? 2 tahun. Wah, cukup lama. Jadi selama 2 tahun Orlando menilai Agnes adalah orang yang paling hebat. Ya. Bagi Orlando ini. Jadi ketika masih pacaran, dia tidak mau melihat kelemahan, kekurangan dari Agnes. Selalu dia yang terbaik, dia yang tercantik, dia yang terhebat. Ini masih pacaran loh. Tapi setelah menikah, nah ini jadi problem. Mulai kelihatan kejelekannya, mulai kelihatan sifat aslinya. Nah itu seringkali, saudaraku sekalian, membuat pernikahan itu menjadi retak. Karena sudah tidak menganggap lagi bahwa istri itu teman persekutuan. Begitu juga istri, dia tidak menganggap suaminya itu teman sepersekutuan. Sehingga mereka saling menjelekkan satu dengan yang lain. Nah inilah yang menimbulkan perceraian. Itu sebabnya Paulus berkata dalam Roma pasal 15 ayat 7. Sebab itu, kata Rasul Paulus, terimalah satu akan yang lain. Nah ini penting. Orlando harus menerima Agnes, Agnes harus menerima Orlando. Apa adanya. Jangan lagi mencari-cari kesalahan, mencari-cari kekurangan. Kenapa? Karena kalian sudah menjadi teman sekutu. Nah, kalau kalian praktekkan ini, percayalah doa kalian akan dijawab oleh Tuhan. Tapi kalau satu dengan yang lain saling menyalahkan, saudaraku sekalian, sampai saudara keringat darah berdoa, Tuhan tidak akan mendengar doamu. Ya, sebab itu jadilah
teman sepersekutuan. Yang ketiga, Tuhan menjadi saksi. Ingat baik-baik, pagi hari ini bukan hanya papa, mama yang menyaksikan pernikahan kalian, bukan hanya jemaat, bukan cuman kami hamba Tuhan yang menyaksikan, tapi firman Tuhan katakan Allah menjadi saksi pernikahan kalian. Kalau Allah menjadi saksi, Dia siap menolong kalian ketika kalian sedang menghadapi masalah setelah menikah. Karena membangun rumah tangga itu bukan gampang, saudaraku sekalian. Ya. Seperti bahtera, seperti perahu, seperti kapal di tengah lautan. Waktu dia keluar dari pelabuhan, tenang, pemandangannya indah. Coba kalau saudara naik kapal dari Merak ke Bakahuni, begitu kapal mulai keluar, saudara melihat pemandangan yang indah. Ya, saudara rasakan begitu luar biasanya. Itu pengantin baru biasanya begitu. Ya, tapi saudara tiba-tiba di tengah laut bisa datang badai. Bisa datang gelombang yang besar. Nah, itu seringkali menenggelamkan rumah tangga kita. Ya. Makanya saudaraku sekalian, ketika Tuhan jadi saksi, Dia akan menolong ketika kondisi rumah tangga kita berada dalam keadaan diombang-ambingkan oleh badai. Haleluya. Itu pentingnya Allah jadi saksi. Ya. Sebab ketika Anda berdua menghadapi masalah dalam rumah tanggamu, Tuhan tidak berpangku tangan. Dia akan segera mengulurkan tangan, memberikan jalan keluar. Haleluya. Haleluya. Nah, kalau Anda lakukan tiga hal ini yang dicatat di dalam Alkitab, saya percaya Orlando dan Agnes akan menikmati rumah tangga yang berbahagia. Maka kitab Yesaya tadi katakan, perhatikan ajaran Tuhan. Perhatikan jalan-jalan yang ditunjuk oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya kebahagiaanmu seperti gelombang yang pernah berhenti. Pagi hari ini saya harap Orlando dan Agnes melakukan firman Allah. Setelah saudara didoakan menjadi suami istri, mulailah berjalan menurut jalannya Tuhan. Jangan jalan sendiri, jangan ikuti kehendak diri sendiri, tapi ikutilah perintah Allah dan jalanlah di jalannya Tuhan. Percayalah, saudara pasti akan hidup berbahagia. Kalau saudara perhatikan Mazmur 128 ayat 1 sampai 6, ada tiga berkat Tuhan siapkan bagi orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan Tuhan. Yang pertama Tuhan akan memberi kedudukan, karir yang baik. Yang kedua Tuhan akan beri materi. Di dunia ini kita butuh berkat materi. Tapi kalau sudah di surga kita nggak butuh, saudara sekalian. Ya. Dan yang ketiga berkat perlindungan. Kita hidup di dunia yang saya boleh katakan amburadul, saudara sekalian. Ya. Dunia yang tidak pasti. Itu sebabnya kita butuh perlindungan. Dan kalau kita mengikuti perintah Allah seperti yang ditulis Yesaya pasal 8 ayat 17 dan 18 tadi, dan hidup menurut jalannya Tuhan, maka saudara pasti akan menikmati kebahagiaan.
Haleluya, haleluya. Kiranya Tuhan memberkati kita akan masuk di dalam peneguhan nikah. Orlando dan Agnes silakan berdiri. Haleluya, haleluya. Sebelum kalian diteguhkan menjadi suami istri, saya ingin bertanya, sebab ini penting sekali, ya. Kalau Anda tidak bersedia untuk melakukan firman Tuhan ini, maka pernikahan ini dibatalkan. Siap? Baik. Yang pertama ditujukan kepada calon istri. Hilkan mic-nya dikasih. Yaitu saudari Agnes. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Saya mau tanya kepada Agnes, apakah engkau bersedia tunduk kepada Orlando sebagaimana firman Tuhan katakan? Jemaat tunduk kepada Kristus. Ya, saya bersedia. Kurang keras suaranya. Ya, saya bersedia. Iya, saya bersedia. Bapak Ibu, dengar apa yang sudah disampaikan oleh Agnes. Kemudian kepada calon suami Orlando. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Kepada saudara Orlando, apakah Anda mau mengasihi istrimu sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri? Ya, saya bersedia. Saudara dengar apa jawabannya? Dia bersedia. Berarti dia akan mengasihi Agnes seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Kita akan masuk dalam peneguhan. Silakan berlutut. Haleluya. Jemaat berdiri. Tangannya taruh di Alkitab. Agnes dulu. Ya. Orlando di atas. Puji Tuhan. Yesus Tuhan berkati saya. Yesus Tuhan berkati saya. Yesus
Agnes yang nyanyi. Amin, amin. Sekali lagi dengan suara yang keras. Yesus Tuhan. Yesus Kristus yang menjadi pernikahan Orlando dan Agnes. Engkau melihat dan mendengar doa mereka. Mereka memohon kiranya Tuhan memberkati pernikahan mereka. Sebagai manusia kami tidak luput dari dosa. Tapi kami percaya Tuhan penuh kemurahan. Tuhan mengampuni dan Tuhan membaharui hidup kedua saudara kami ini. Sehingga hari ini Sabtu tanggal 20 Mei 2023 hamba teguhkan pernikahan mereka di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan jemaat duduk. Kedua calon bangkit berdiri. Haleluya. Ya. Sebelum mereka mengenakan sebagai tanda kasih mereka dan menandatangani surat pernikahan, mereka akan menyatakan janji nikah di hadapan tua dan di hadapan jemaat pagi hari ini. Mic-nya bergabung. Ya, bergabung. Ikutin saya. Janji nikah. Ikutin. Janji nikah. Ulangi. Di hadapan hambanya. Kami saling berjanji akan setia dan bertanggung jawab sepenuhnya. Baik pada waktu senang maupun susah. Pada waktu maupun susah. Baik pada waktu kaya maupun miskin. Baik pada waktu sehat maupun sakit. Akan saling mengasihi, saling menghargai, dan selalu hidup bersama dengan rukun dan hanya maut yang menceraikan kami. Mana yang difirmankan Tuhan. Inilah janji kami. Amin.
Tanda tangani suratnya, nikahnya. Ya, Orlando. Tanda tangani. Agnes. Ya, berdiri, saling hadapan. Sekarang mereka akan mengenakan cincin sebagai pengikat janji mereka. Hari ini mereka sudah menjadi suami istri. Cincin ini terbuat dari emas, melambangkan kemuliaan Allah dan bentuknya bundar. Tiada berkesudahan. Mereka sudah berjanji mereka akan sehidup semati sampai maut yang menceraikan mereka. Sebab itu saudari Agnes akan mengenakan cincin kepada suaminya, saudara Orlando. Saya kenakan cincin ini sebagai pengikat kasih di dalam Bapa, anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kemudian Orlando akan mengenakan cincin kepada istrinya Agnes. Saya kenakan cincin ini sebagai pengikat kasih di dalam nama Bapa, anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oke. Dengan demikian hari ini mereka menjadi suami istri. Silakan buka kerudungnya. Kerudungnya dibuka dulu. Ya, cium istrimu. Ini kan istri. Nah. Haleluya. Ya. Silakan untuk berpindah tempat. Kan udah suami istri. Saudara-saudaraku, waktu berjalan bagaikan air. Kita nggak tahu kapan waktu Tuhan. Tapi yang pasti kita akan melewati setiap momen dari kehidupan kita. Dari kelahiran, pernikahan, sampai Tuhan jemput kita nanti waktunya kita. Seperti Aldo dan Agnes, 28 tahun, saudara-saudara. Aldo Agnes 28 tahun. Sejak dilahirkan, belum bisa ngapa-ngapain. Papa mama jaga. Saat sakit mereka nggak tidur. Jaga sampai pagi. Pada saat membutuhkan sesuatu, mereka siapkan segala sesuatunya. Besar kasih orang tua kepada Aldo dan Agnes. Sampai saat ini mereka mengantarkan sampai di sini. Untuk mereka berdiri sendiri. Berjalan ke depan kita nggak tahu bagaimana. Tapi yang satu yang pasti, mereka harus berterima kasih kepada orang tua mereka yang sudah menjaga, melindungi dan mengantar mereka sampai di sini. Kita akan melakukan acara. Silakan berdiri Aldo dan Agnes.
Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala tak dapat balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihat ibu, hormati orang tua agar tetes air mata yang katamu itu bahagia. Takkan ku lupakan nasihat ibu-ibu, ayahku, hormati Agnes dan Aldo terima kasih ayah dan ibu, kasih tetes air mata yang katamu itu bahagia. Tuhan lindungi ayah dan ibu, kasih padaku, pengorbananmu meneteskan untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku bersih-bersih. Tetes air mata yang katamu dijual bahagia. Tiga. Tetes air mata yang katamu dijual bahagia.
matamu Engkau tabur di Demikian acara sungkeman kepada kedua orang tua. Acara selanjutnya adalah sambutan dari keluarga, waktu dan tempat saya persilakan untuk iman. Salam. Di hari yang berbahagia ini saya mewakili keluarga Yunmai dan keluarga Heri Susanto mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada Gembala Sidang Bapak Pendeta Sagita Leo, majelis jemaat, kerabat, teman dan undangan yang telah hadir melayani, membantu, mendoakan dan hadir dalam kudus anak kami Aldo dan Agnes. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan kasih melimpah kepada Bapak dan saudara sekalian. Puji syukur, bahagia dan bangga atas pernikahan anak-anak kami ini sebagai orang tua. Kami senang mengantar kami membuat keluarga baru sebagai penerus generasi kami. Kami berharap mempelai dapat mengaruhi rumah tangga sampai hari tua. Dan takut akan Tuhan dan punya kerinduan untuk melayani dan mengasihi Tuhan Yesus. Dan mohon doa dan bimbingan dari hamba Tuhan, kerabat dan teman untuk anak ini supaya nanti menjadi keluarga yang benar-benar disuka oleh Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Makasih. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan dan pengantin juga akan persembahan pertama setelah pernikahan mereka. Kita angkat segala puji syukur. Persembahan dijalankan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Sebab lagi puja kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Sebab lagi puja kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sorak haleluya. Sorak haleluya. Sorak haleluya. Hanya bagi Tuhan. Sebab lagi puja kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Sorak haleluya. Sorak haleluya.
kebesaran-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, khususnya pada siang hari ini Tuhan, Engkau telah hadir menjadi pernikahan Orlando dan Agnes. Itu sebabnya hamba berdoa kiranya Tuhan memberkati suami istri ini. Mereka boleh membangun keluarga bersama dengan Yesus. Sebab firman-Mu berkata, di luar Yesus kami tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu Tuhan, sertailah keluarga yang baru ini. Sertailah suami istri yang baru ini. Bimbing mereka menurut calon-Mu, sehingga mereka boleh menikmati Allah, yaitu keluarga yang berbahagia. Terima kasih Bapa, demikian juga keluarga besar. Hamba doakan kiranya mereka pun boleh menikmati kebahagiaan ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Yesus. Sebentar akan dilanjutkan dengan pencatatan sipil. Hamba serahkan acara ini ke dalam Tuhan. Dan kami percaya ketika Tuhan hadir semua boleh berjalan dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Akhirnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam anaknya yang tunggal Kristus, serta persekutuan Allah Roh menyertai kita. Mulai saat siang hari ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tamatkan ibadah Tuhan nikah. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk dulu. Pengantin akan menghadap ke tamu dan sebentar